Terus kita berusaha untuk memecah roh kita atau jiwa kita, lalu kita ke tempat yang lain. Jadi sebagian dari roh kita ada di studio. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul. Semangat pagi Gen FM Jakarta, Surabaya, Sinyorita dan Kemal Muhtar di Tahayul. Tak kenal maka tahayul. Kali ini kita sudah kehadiran 3 orang ini. 3 bukan orang. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 orang. Yoi, kita kenalan dulu ya, karena ini sampai tahun depan kita akan bareng sama mereka ya. Mereka lama yang juga happy ya. dong. Nggak lama-lama kita sama mereka, lama-lama kita yang hilang. Bukan cocok, jangan dong cocok. Diambil kerjaan kita. Udah ada teman-teman dari Detektif Astral. Selamat pagi. Pagi. Ada Willy, ada Jesslyn, ada Bo. Oke, hai Willy, apa kabar? Baik, thank you. Oke, untuk Jesslyn, hai Jesslyn. Hai, Dan baik. sama Bo, halo. Yo. Woi, nge-rap nih kayaknya. Bo ini rambutnya mulet nih, mengingatkan saya zaman dulu nih. Iya. Tapi sekarang Jeffrey Nicole juga sekarang begitu. Mulet ya? Kembali mulet. lagi mulet. Betul. Oke, ini teman-teman dari Detektif Astral dengan 197.000 subscriber di YouTube. Gokil. TikTok dan juga Instagram juga bermain. Dan teman-teman yang kalau Gen FM punya pendengar namanya Sobat Gen, ini The Clients namanya. Yes. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu karena pasti banyak yang belum kenal juga. Tapi pasti obrolan ini sangat selalu seru ya. Betul. That's why kita adain terus setiap Kamis yang namanya Tahayul, tak kenal maka tahayul. Oke, kalian nih dimulai dari mana nih awal bisa ketemu bertiga? Emang teman dari kecil kah atau gimana? Ketemu di apa, di mana? Coba. Sebenarnya sih kalau kita ketemunya ya berawal dari kolaborasi biasa aja sih. Kolaborasi. Dulu saya ada timnya sendiri, terus mereka bertiga, tiba kok sefrekuensi gitu kan, ngobrol enak, terus sudut pandang supranaturalnya sama nih. gitu kan ya. Oh, supranatural sendiri punya POV yang beda-beda. Betul. Oke. Sefrekuensi gitu Sefrekuensi, kan. oke. Wah, ya udah nih, seru nih kayaknya nih. Makin seru dulu. Nah, dulu nih Detektif Astral ini beranggotakan 5 orang. 5. Betul. Nah, tapi akhirnya pada tahun ini kita formasinya berganti menjadi 3 orang gitu. Lebih kompak jadinya, tapi dan juga kompak. Asik. Oh, kompak dan kompak ya. Betul banget. Mantap. Oke. Terus dari awalnya kan tadi lu bilang kalau lu tuh awalnya ketemuan, tadinya medianya apa? Podcast kah sendiri-sendiri? Atau sih. YouTuber YouTube. semua. YouTube sih. YouTuber, oke. Terus bertemulah. Tahun berapa nih Pak awalnya mulai? Covid 2020-an. 2020. Betul. Covid makin produktif ya. Jadi ada ketemu, ya udah deh tuh nyatu juga. Oke. Tapi kalau misalnya dari point of view-nya, apa sih yang membuat benang merah antara Willy kemudian Jesslyn sama Bo ini sama tuh apa sih? Mungkin dari Willy kali gantian atau Jesslyn? Dari maksudnya kami bertiga. Iya, apa nih benang merahnya sama tuh apa gitu? Bahwa ternyata ada hal-hal lain supernatural itu yang nggak biasa ditemuin tapi ada gitu. Istilahnya kalau di Indonesia yang umum-umum candy, white candy, Mbak Kun gitu. White candy apa lu tahu mah? White Itu candy. permen putih, poci-poci. Oh, I see. Candy. Candy. Ya. Cute kalau disebut Ya. Cute kalau disebut, tapi kalau ketemu jadi tak cute. Aduh. Gitu. Iya, ternyata itu hanya yang disebut level arwah. Ada hal-hal lain yang ternyata yang ada misteri dunia supernatural tuh nggak cuma seputar yang kita kenal umum aja. Itu point of view-nya sama di situ. Jadi Oke. masih Kita ada mulai level-levelnya. Ya, kita mulai explore. Orang sih menjauh ya. Dia mah Bener, explore. makanya ini pertama kali kolaborasi dan pertama kali mengeksplor. Ingat gak waktu itu kemana dan ngapain? Jesslyn mungkin. Waktu itu ini pertama kali ya. Kalau nggak salah yang ini ya Kak Bu ya, yang ke hutan itu loh, Gaby Petito ya nggak sih? Gaby Petito, kasus Gaby Oh iya, Petito. iya. Sama Bu Rari ya. Bu Rari. Iya, Bu Rari itu paling Itu apa Mantap. tuh, boleh ceritain dikit gak tuh? Bu Rari, silakan. Ada kata-kata yang nggak boleh disebut nggak di sini? Boleh. Nggak, no sensor ya. No sensor. No sensor. Iya. No sensor di sini. Bu Rari itu adalah kasus meninggal massal sebuah keluarga di India. Jadi semuanya itu meninggal massal dengan cara gantung diri. Oh, ini yang ada di Netflix bukan sih? Yep, that's right. Tahu gue nonton tuh Iya. dokumenterinya. Yang super aneh sih. Super Kenapa? aneh, Parah. So that's why itulah terbentuk Detektif Astral. Jadi kita melihat
sudut-sudut pandang lain, kasus-kasus yang tidak terpecahkan. Gitu. Kita lihat dari sudut pandang supernatural. Apakah itu betul 100% crime atau ada energi supernatural? Iya. Dan hasilnya yang kita lihat, silakan Jess lanjutin. Sebentar, lu ke India apa gimana? Jangan dijawab sekarang. Oke. Sekarang sama detektif astral di Tahayul. Don't go anywhere, we'll be right back after this ya. Semangat pagi, Kemal, Sinyorita, Gen FM Jakarta, Surabaya di Tahayul. Tak kenal maka Tahayul barengan sama detektif astral. Ada Willy, Jesslyn, sama Bo di sini. Dimana mereka bertiga ternyata punya POV atau point of view yang sama. Akhirnya terbentuklah namanya detektif astral. Dan project yang sedang dijelaskan tadi adalah project apa? Burari. Kolaborasi pertama itu Kolaborasi Burari. Nggak, sebenarnya gue mengatasi ketakutan gue aja mereka cerita. Jadi gimana ceritanya itu? Kalau misalnya Sobat Gen tahu kan itu ada di Netflix ya. Betul. Ada satu keluarga di India yang tiba-tiba semuanya one day orang bingung, tetangga-tetangganya tuh gue lihat di dokumenter. Ini bawa apa, ternyata semuanya udah meninggal, gantung diri lagi semuanya. So, terus kalian dari project itu tahu dari Netflix dulu kah atau dari mana dulu taunya? Taunya karena karena Netflix itu seru banget sih. Ya kan, so far gue di situ nonton sama kayak Kemal kan. Wah, ini kayaknya seru nih kalau untuk dikulik gitu kan. Karena masih menimbulkan tanda tanya besar. Iya. Why? Karena kalau memang terencana gitu kan, kok hari pertama, hari kedua, bukan hari pertama sih, sebelum mereka gantung diri itu kok mereka kayak santai aja ya, biasa mereka ya. Kan there's something wrong gitu loh. Dan testimoni di tetangganya juga bilangnya mereka keluarga yang biasa-biasa aja kan. Bukan ada masalah gimana gitu ya. Bukan keluarga yang menyendiri gitu, bukan. Itu kan titik anehnya kan, ramah banget. Iya. Akhirnya disitulah kita coba nih, ini sebenarnya ada energi supranaturalnya atau memang 100% crime gitu kan. Dan ternyata hasil yang kita temukan adalah, silakan. Ada supranaturalnya. Dan itu dimulai dari bapaknya yang bernama Lalit kan? Lalit. Ya, Lalit itu dimimpiin oleh, dipercaya arwah almarhum ayahnya. Padahal yang datang ke mimpinya bukan almarhum ayahnya. Itu udah bentuknya iblis. Jadi sosoknya berupa wujud bapaknya gitu. Nah, ini hasil penerawangan kami ya. Di Netflix nggak ada di bawah ini. Ya emang makanya kan ada kita. Nah, ketika kami istilahnya Rogo Sukmo lah gampangnya. Padahal istilah kami astral traveling investigation kan. Itu kami menemukan bahwa si iblis itu masuk ke mimpinya Lalit dan memberikan info-info yang membuat Lalit terkesan jadi superhuman. Misalnya dia bilang ke anaknya, kamu kemarin baru main sama si A, B, C kan, kok bisa tahu? Kamu kemarin baru menghibur diri kan, ya tanda kutip kan, atau kamu kemarin gini-gini. Jadi kenapa Jess? Dan itu terjadi bertubi-tubi. Jadi nggak hanya cuman sekali aja dia nebak kayak gitu. Ya, membuat dirinya kelihatan kayak superhuman. Bapak gue sakti banget. Ujung-ujungnya bapaknya bilang, kalian semua harus nurut saya. Bapaknya maksudnya Lalit ya. Lalit bilang, kalian semua harus nurut saya. Kita akan bertemu lagi kakek kalian alias almarhum ayah saya. Ya ujung-ujungnya gantung diri semua. Tapi di situ ada ketinggalan Bro Will. Jadi kenapa sih mereka mau gantung diri? Karena basically keluarga Lalit ini dulunya miskin. Nah, tapi semenjak tadi yang dibisikin sama arwah bapaknya, terus Lalit menjadi kayak super power alias indigo mungkin ya kan. Kesannya kayak tahu semua gitu. Dan ternyata setiap nasihat-nasihatnya dia tuh membawakan keuntungan, bener-bener hasil, berkah gitu lah. Sampai di akhirnya ya kan, wah kita bakal lebih kaya lagi nih dengan cara ritual terakhir tersebut. Gantung diri bersama. Dan dia karena dia memberikan sebuah kesan, oh tenang aja, nanti akan ayah atau istilahnya bapak kali ya atau apa akan diselamatin kok, itu cuma sementara, nanti kalian akan hidup lagi. Astaga, gitu. Serem banget sih. Bapak akan bangkit lagi. Oh, bapak. Kacau sih. Aduh. Sebentar, lu kan kalau Netflix kan bentuknya lebih ke investigasi ya. Kalau kalian kan beda nih. Dari apa tadi in-depth astral traveling. Ya, sebutnya ATI Astral Traveling Investigation. Gampangnya ATI. Apanya si SI nih ya? Crime Scene ini Astral Travel Investigation. Taunya Astral Projection aja kita juga nggak sampai dalam banget kayak gimana gitu ya. Nah, pertanyaan gue gini deh, how do you do that? Gimana lo melakukan itu? Astral projection lah bahasanya ya. Iya, gimana ngelakuin itu? Karena gue nggak ngerti nih. Pelakunya silakan. Tahan dulu. Oke. Nanti kita balik lagi barengan detektif astral. Semangat pagi Kemal Sinyorita di Tahayul tak kenal maka Tahayul nih guys. Jadi ini kita lumayan mengulik dan belajar nih ya. Jadi gue tahu term-term baru. Kalau ada film serial CSI Crime Scene Investigation, ini ada ATI Astral Travel ya.
Traveling Investigation. Wow, nggak ada astral tour and travel ada? Nggak ada, nggak usah. Boleh kita buat? Lu Travel fair, Bu. Lu bikin travel fair ntar laku gue yakin. Ember sih. Yakin gue laku. Anak-anak sekarang kan emang banyak yang penasaran Yakin gitu loh. Lokos lagi. Iya. Satu tempat aja di studio. Bener. Studio lagi. Ya udah, nggak Jangan apa-apa. gitu dong, takut nih gue. Gue bisa jadi investor pertama kok. Boleh. Oke, apa? Jadi gimana? How you do it? Tadi kan lo sempat cerita lo kalau di Netflix itu ada satu cerita di mana itu bentuknya investigasi kayak dokumenter gitu ya. Dan lebih ke ini kan mereka tuh bukan lebih ke astral kalau di Netflix tuh menurut gue. Ya. Lebih ke arah pembunuhan, Iya, crime scene itu kan. Kalau kalian beda nih. Beda. Nah, dengan tadi lo bilang lo astral travel investigation. Apakah lo kesana? Enggak dong berarti. Enggak. Secara fisik tidak. Enggak. Mm-mm. So how you do it gitu? Oke. Mungkin Sukmanya aja. bisa boleh kan dijelasin nih? Boleh penjelasannya Oke. dulu dari astral projection itu atau rogo sukmo itu apa sih bagi kalian? Oke. Astral projection itu sebenarnya lebih ke arah kita punya roh, roh yang di dalam badan kita itu keluar dari badan kita. Tapi sebenarnya jiwanya bukan jiwa, raganya masih hidup. Oke, let's say you did it from your house in your bedroom gitu bisa? Itu salah satu metode aja. Oke, salah satu metodenya. Ada metode-metode lain. Apalagi tuh? Salah satunya seperti yang kita pakai. Jadi kita duduk di studio sambil merem matanya, terus kita berusaha untuk memecah Roh ya, atau memecah jiwa. roh kita atau jiwa kita, lalu kita ke tempat yang lain. Jadi sebagian dari roh kita ada di studio. Misalnya nih, ini kan sekarang lagi studio, bisa langsung ke rumahnya Kemal gitu, buat Bisa menerawang ada, rumahnya gitu. Kalau ada foto rumahnya. Ada foto bisa. rumah lu nggak? Buru, Mal, buru. Nggak, Jesslyn sama Willy sama Boy ini bisa mempunyai skill seperti itu. Is it a gift? Ya, atau dipelajarin Atau gitu. it's a skill yang lu belajar? Kalau ATI-nya itu kami develop baru sekitar 4-5 tahun belakangan ini. Emang itu sebuah cara untuk Develop maksudnya lu pelajari nih ya? kembangin kita. Lu Kami kembangin. Iya, pada dasarnya yang istilahnya mata ketiga ngelihat itu Jesslyn. Jadi misalnya di situ, misalnya ya nggak ada arwah beneran di belakang, nggak ada. Misalnya ada arwah di situ, Jesslyn ngelihat itu mata Jesslyn yang paling kenceng. Itu dari kecil. Oh baik. Kalau aku nggak dari kecil, dari umur 30-an, tapi aku ngerasa energi. Jadi misalnya di sebelah orang, misalnya orang ini kok punya nafsu menghabisi, orang ini nafsu syahwat, orang Serius, ini lagi. Serius loh? Iya, I can feel that. Nggak setiap kali ya, tapi sometimes I can feel it. Coba lihat dong, ini teman saya ini nafsu apa? Sumpah. Capek aja nih, capek. Capek doang. Lelah Baik banget sih bekerja. Kowil, ya Allah udah dikasih gocengnya. Jadi bisa kelihatan gitu. Oh ini masing-masing udah punya ininya sendiri ya. Nah itu aku dan Jesslyn dicombine, digabungin, terbentuklah metode itu. Jadi Astral ini traveling. ibaratnya Google 5 nih. Semua Iya. punya nggak tahu lu Google Tree jadinya. Google Tree. Tahu kan zaman dulu kan ada superhero segrup Iya. ya. Tapi semua Power punya Ranger deh yang apa Power deh. Ranger ya, mungkin lebih kira Power Ranger. Jadi Jesslyn untuk melihat lu energi kalau bawa apa? Bacot. Oh jadi lu hostnya gitu. Gua hostnya. Oh dia ngebacotnya doang Mal. Ini Berarti- saingan kita berarti. Berarti kalau bawa nggak ada, gue bisa sama Sinyo bisa nih. Bisa bagian sih, kita. Bisa. Tapi kan kita penakut Sinyo. Lu aja dah. Oh jadi gitu. Oke. Jadi kamu yang oke. Kalau misalnya Willy sendiri itu di umur 30 kan tadi lu bisa 30-an, merasakan ya. energi itu. 32, 33, I'm not sure, nggak ingat. Tiba-tiba datang kah atau apa? Tiba-tiba datang kalau aku lagi meditasi, kayak orang vertigo. Terus. Tiba-tiba, wah gila baru umur segini udah hipertensi, gue mau mati muda kali gue. Astagfirullahaladzim. Oh, lu pikir tadi gitu? Rasanya tuh kayak Ah. nyut kayak digoyangin gempa gitu loh. Iya. Cek tekanan darah, hipertensi normal, Aman. 20, 60 kan. Terus Tapi ini goyangnya tuh masih ada terus kayak gempa bumi. Wah. Sampai di depan teman-teman kayak, lu ngerasa gempa nggak? Lu ngerasa gempa? Gak ada yang gempa. Sampai dipikir lu gila ya katanya. lu lupa lagi Kayak di gitu. panggung dangdut kali nggak? Nggak Will, Iya, tapi kan lu tadi bisa merasakan energi orang sebelah lu kayak gimana gitu. Berarti lu kan harus bisa. Itu kan kalau misalnya gue nih si Sinyo kayak gini deh, kan itu bisa nebak-nebak. Lu bagaimana? Apakah lu confirm lu bener begini nggak orangnya? Biasanya kami confirm ke, nah ini berhubungannya dengan konsultasi. DA juga menerima konsultasi. Kami validasi ke klien yang bersangkutan. Jadi misalnya kayak bilang,
kok you sering ngerasa misalnya kayak pinggang kiri nggak enak. Kadang-kadang rasanya sampai kayak gitu. Loh? Sampai spesifik, kadang nggak Oke. selalu. Tapi most of the time misalnya aku bilang kayak ini ada problem ya sama ibu ya, kayak gitu-gitu. Oke. Spesifik, semi spesifik gitu. Oke, Kadang oke. spesifik banget, kadang Ih. enggak. Gitu. Kalau mata kanan anak emang gimana tuh, suka kedip-kedip kayak gitu. Segala macam. Gua takutnya apa gitu. Tapi gue pengen loh. Oh, can we test untuk menebak energi kita berdua? Coba dong. If there is a problem, biasanya ketahuan problem supernatural ya. But Oh, if there is oke. no problem ya nggak ada Nggak apa-apa. bisa. Oh, Jadi problemnya ini nggak ada problem nih. supernatural. Kalau ngeliat, coba. Cari dulu. Nggak ada. Nggak, coba diem dulu, diam. Nggak ada. Coba. Sekilas aja ya. Ya. Sekilas self controlnya siapa? Kak Kemal. Mas Kemal. Kak Kemal. Hah? Ini nggak apa-apa di personal lah ini. Sekilas self controlnya Kak Kemal lebih stabil dibanding Kak Sinyo. Oh gitu. Ya. Jadi semi spesifik. Oke. Kecuali kalau ini kan juga waktunya terbatas. Iya. Nanti kalau off screen kasih nama lengkap, kita I'll be happy untuk kita ngobrol. Ya pastinya jangan di depan kamera dan jangan on air ya. Karena energi fear yang kerasa barusan energi fear yang berasa Emang dari Kak Sinyo. iya, aku orang penakut. Dia setiap ada episode tahayul emang selalu. Enggak, karena emang kalau untuk berhubungan sama sesuatu yang begitu kita Kemal tahu lah, jelas Iya, lah. iya. Gitu loh. Oke, ini kita udah kenalan. Artinya untuk minggu depan kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Iya, mungkin minggu depan kita bahas ini aja kali. Kan gua kadang-kadang suka ada ketakutan, suka ada bilang, "Ya lu punya kodam, punya ini apa segala macam." Kita bahas kodam gimana? Gua aja baru tau apa itu kodam Ya, gara-gara makanya kita TikTok. tanya. Asli. Ya kan? Guys, thank you for coming. Terima kasih. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di Tahayul Tak Kenal Maka Tahayul. Thank you guys. Thank you. Thank you. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul.